Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya mau bertanya mengenai jual beli emas secara online. Penjual online menawarkan barang yang bukan miliknya kepada pembeli. Kalau ada yang membeli, maka penjual itu baru membeli emas tersebut di toko dengan mengambil keuntungan. Sedangkan sepemahaman saya orang awam, jual beli emas haruslah ada barang dan ada uang. Akan tetapi bagaimana dengan fenomena jual beli emas secara online yang sedang menjadi tren sekarang? Mohon arahannya Buya agar kami tidak tersesat. Baik. Pemahaman Anda sebagai seorang awam yang benar. Tidak perlulah kita harus mengolah-ngolah uang tidak sama dengan emas. Sudah hampir disepakati oleh para ulama bahwasanya emas, uang adalah sama-sama dimasukkan hukumnya hukum naqdain. Kalau sudah naqdain, emas perak dan termasuk di dalamnya adalah uang, kalau orang transaksi emas dan perak atau uang dengan emas, maka di situ harus ada namanya serah terima. Serah terima. Jadi harus ada khulul sama taqabud. Jadi dalam transaksinya harus diucapkan kalimat kontan. Kemudian dan juga harus diserah terimakan langsung. Khulul sama taqabud. Kalau khulul itu dalam transaksinya. Jadi aku beli emas kontan dan harus diserah terimakan juga saat itu. Kalau tidak akan masuk wilayah riba. Dan ingat, riba tidak harus selalu dirugikan. Ada ribanya riba tempo. Ada ribanya riba fadl. Ada riba yat. Riba yat itu adalah di saat saya membeli emas, saya bawa dulu emasnya, bayarnya nanti. Yad, karena tidak yad dan biyadin. Saya tidak menyerahkan uang dan emas saya ambil uangnya nanti. Biarpun tidak dirugikan itu. Tidak dirugikan, contohnya apa? Ada bos kaya raya masuk ke toko emas Anda, lalu dia tertarik, wah ini kalungnya bagus buat anak saya. Aduh, kebetulan saya nggak duit. Nggak apa bos, nanti gampang duitnya, transaksi. Duitnya nanti, nggak sah. Masuk riba, ribanya riba yad. Riba yad. Kemudian ada lagi namanya nasi'ah. Ribanya adalah karena apa? Di dalam transaksinya itu adalah tidak dibuat kontan. Nanti bayarnya. Aku beli sekarang, bayar nanti, nggak boleh. Maka jual beli emas, maka termasuk kredit emas tidak diperkenankan. Karena apa? Sebagian daripada pembayarannya adalah ditunda. Kalaupun ada orang berusaha untuk menghalalkan urusan Anda, urusan dia, kita hanya bicara dengan dalam fikih di dalam madhab imam 4 madhab selesai. Kalau ada yang ingin keluar dari madhab ini adalah silahkan, urusan masing-masing kita dengan Allah. Maka kami sampaikan semacam ini. Baik, kemudian cuman ada cara, kalau ada orang seperti itu tadi online, bisa cara begini. Jadi belum terjadi transaksi, hanya sekedar janji saja. Misalnya Anda ingin jualan emas tapi Anda tidak punya barang, tapi Anda bisa cari pembeli, ya kan? Anda bisa cari pembeli. Kalau sudah Anda mendapatkan pembeli yang bakal membeli kepada Anda dengan harga lebih, Anda mencari emas, kan begitu? Jadi yang sana janji membeli, Anda beli emas. Setelah Anda beli emas, baru Anda jual ke mereka. Anda jual kepada orang. Jadi jangan sampai terjadi transaksi yang uangnya tidak dibayarkan kontan dan juga tidak diserah terimakan secara kontan, dan juga dalam transaksinya tidak kontan, itu tidak diperkenankan, masuk riba. Anda awam, tapi awam yang benar Anda itu. Kemudian hal-hal termasuk kredit emas dan sebagainya. Kami heran juga, kenapa kredit emas kok dipaksakan seperti mendesak? Kalau orang tidak kredit emas bisa mati atau bagaimana? Kok memaksakan diri harus pakai kredit emas? Saya mendukung bank syariah. Akan tapi di saat bank syariah tiba-tiba malah mengirim selebaran kepada kami tentang kredit emas, saya heran. Jangan, kami akan dukung bank syariah, tapi tolong hal-hal semacam ini jangan dilakukan. Saya mendukung bank syariah, itu mendukung, saya mendukung sekali. Dan kita pun selalu dengan bank syariah. Tapi ada beberapa transaksi semacam ini, tolonglah dievaluasi. Jangan, nggak mendesak. Apa yang mendesak orang kredit emas? Mati nggak kredit emas? Kenapa paksain orang harus kredit emas? Sampai kita harus merubah fatwa-fatwa itu? Nah ini. Jadi kalau memang tidak terjadi transaksi kontan, kemudian serah terimanya tidak sama-sama langsung, maka betul yang Anda katakan masuk wilayah riba. Terserah, asalkan bentuk, pokoknya transaksi namanya apa saja, sudah selesai, masuk wilayah riba, dan Anda harus jauh-jauh dari cara yang semacam itu. Jual beli yang lainnya saja, jangan cari haram, murka Allah kan mengerikan.
Masih ada kok dagangan yang lain. Orang kaya tidak harus jualan emas kok. Ada jual daun saja kaya juga ada kok. Kenapa kita harus mencari yang haram? Kita mencari yang Allah tidak ridho. Hijrahlah. Bumi Allah luas. Yang mengayakan adalah Allah, bukan pekerjaan Anda dan bukan bisnis Anda. Allah yang menjadikan kaya. Itu saja. Wallahu a'lam.